Bismillahirrahmanirrahim. Antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai manusia sekalian, sungguhnya kalian fakir kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang Maha Kaya dan Maha Terpuji. Lihatlah, jika seorang ingin dikabulkan doanya, maka hinakanlah dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi orang paling dekat dengan Allah tatkala dia sedang sujud. Tatkala dia sedang meletakkan bagian tubuhnya yang paling terhormat, kepalanya, dia letakkan di tanah untuk menghinakan dirinya sambil dia memuji Allah dengan berkata subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi dan aku maha hina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ammas sujud fajtahidu fid du'a. Adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Faqaminun ayustajaba lakum, karena sungguh mudah Allah mengabulkan doa orang dalam sujud. Kenapa? Dia sedang menghinakan dirinya tatkala sedang sujud. Demikian juga di antara sebab dikabulkannya doa tatkala seorang melepaskan kesombongannya. Oleh karenanya para ulama menyebutkan di antara sebab mudah dikabulkan doa tatkala seorang sedang bersafar. Nabi SAW menyebut tentang seorang yang dia telah melakukan sebab-sebab dikabulkannya doa. Kata Nabi SAW tentang seorang musafir, Ash'adha akhbar yamuddu yadayhi ila sama fa yaqulu ya rabbi ya rabbi. Seorang sedang safar, tentang jauh dari keluarganya, jauh dari kampungnya, jauh dari makanan yang biasa dia makan, jauh dari tempat tidur yang biasa dia tiduri. Ya, kemudian ash'adha akbar, rambutnya semrawut penuh dengan debu, jauh dari kerapian, kemudian dia mengangkat kedua tangannya, maka ini sangat mudah dikabulkan doa seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam hadis qudsi tentang orang-orang yang ada di padang Arafah. Kata Allah kepada para malaikat, "Unzuru ila ibadi haula'i ja'uni syu'than ghubran, ushhidukum anni qad ghafartu lakum." Lihatlah wahai para malaikatku kepada hamba-hambaku yang mereka datang ke padang Arafah dengan rambut penuh debu, dengan semrawut, saksikanlah aku akan mengampuni dosa-dosa mereka. Karena jika seorang ingin dikabulkan doanya, maka dia harus merasa perlu kepada Allah, merasa hina di depan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh contoh yang menakjubkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala di padang Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menjamak salat jamak takdim, salat zuhur dan salat asar, kemudian Nabi naik di atas ontanya di bawah Jabal Arafah, di bawah Jabal Rahmah, kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya berdoa setelah zuhur sampai matahari tenggelam. Berjam-jam beliau berdoa, mengangkat kedua tangannya. Bahkan sampai tatkala ontanya bergerak, Nabi memegang tali kekang ontanya dengan tangan kiri dan tangan kanannya tetap mengadah ke langit meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara sebagian jemaah haji baru berdoa 15 menit, setengah jam sudah habis permintaan mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka butuhkan. Muslimin, untuk bisa menghadirkan dalam diri kita merasa perlu, merasa butuh, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal yang mungkin perlu kita lakukan. Yang pertama adalah mempelajari tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang pelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan keagungan Allah, maka dia semakin merasa hebatnya Allah dan dia semakin merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah berkata, "Ana a'lamukum billah." Aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah daripada kalian. Ya. Oleh karena kita perlu belajar apa makna dari Al-Ghafur, Ar-Rahman, At-Tawwab, Al-Halim, Al-Khabir, Al-Qawi, Al-Aziz, Al-Hakim. Ini semua mana-mana yang indah yang menjelaskan sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengenal nama-nama tersebut kita akan semakin merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu seorang tahu bahwasanya dirinya adalah hamba yang sangat lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Hayyu ya Qayyum. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Hayyu Qayyum, bi rahmatika astaghits. Dengan rahmatmu aku mohon pertolonganmu. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan kau serahkan diriku kepada diriku meskipun hanya sekejap mata. Kenapa? Karena diri kita lemah. Ya. Lihatlah ketika kita dalam janin perut ibu kita. Siapa yang memberi kita rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Ibu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu kita tidak bisa mengatur apa-apa sementara kita dalam perutnya. Yang mengatur kehidupan kita, memberi rezeki kepada kita dan sementara kita dalam janin perut ibu kita adalah Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kita tumbuh berkembang. Sekarang kita sudah kuat, sudah dewasa. Kita sangat yakin bahwasanya semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat betapa banyak orang yang badannya sehat, bahkan mungkin badannya kuat. Tiba-tiba Allah cabut kesehatan darinya, tiba-tiba dia pun sakit. Kalau Allah berkehendak sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah betapa banyak organ tubuh dalam tubuh kita. Ada organ pernapasan, ada organ jantung, ada organ yang lainnya begitu banyak yang semua dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak untuk mencabut satu kenikmatan dari kita, maka kita akan selesai. Oleh karenanya kita harus senantiasa sadar bahwasanya kita selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita lihat orang-orang yang sombong dan angkuh, sombong dengan teknologinya, sombong dengan ekonominya. Kalau Allah ingin menghancurkan, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang menjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita sadar bahwasanya semua kemaslahatan kita di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasa sangat perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada perpindahan dari satu kondisi kepada kondisi yang lain kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir saya ingatkan, merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah adalah ibadah yang mulia. Kenapa doa merupakan ibadah yang agung? Sampai Nabi berkata, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah intisari dari ibadah. Karena dalam doa, seorang merendahkan dirinya di hadapan Rabbul Alamin. Dia mengakui kekurangannya, maka dia menangis, mengadahkan kedua tangannya, minta kepada Allah dengan kondisi menghinakan dirinya. Ini kondisi yang Allah sangat suka. Seorang mengakui dirinya sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jika seorang memberikan kondisi ini kepada selain Allah, kepada makhluk, maka dia telah melakukan kesyirikan yang sangat besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah." Dan siapakah yang lebih sesat dari orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Sungguh tersesat, tidak ada syirik yang lebih parah daripada syirik berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seorang kemudian mengadakan kedua tangannya, mengendapkan hatinya, merendahkan dirinya, fokus kemudian minta kepada Nabi, minta kepada Nabi Isa, minta kepada Nabi Muhammad SAW, minta kepada jin, minta kepada wali-wali, minta kepada sunan-sunan. Maka ini kesyirikan yang sangat parah, yang seharusnya kerendahan itu hanya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang minta-minta di kuburan, menangis-nangis, menghinakan dirinya, sementara di masjid dia tidak bisa melakukan demikian. Siapa yang dia sembah? Rabbul Alamin atau makhluk atau mayat yang telah mati. Sebagian orang datang ke Masjid Nabawi kemudian nangis-nangis minta kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW, ya Rasulullah. Ketahuilah Rasulullah SAW manusia. Rasulullah SAW tatkala perang Badar, beliau sendiri istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi setelah meninggal dunia. Maka jadilah orang yang waras. Jangan sampai seorang kemudian menghinakan dirinya, merendahkan dirinya di hadapan makhluk sepertinya sehingga dia terjerumus dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sifat iftiqar, merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah adalah ibadah yang sangat Allah cintai. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.